Anakmu memang lahir darimu, memang lahir dari rahimmu, dan kamu yang melahirkannya. Saya tahu. Akan tetapi anakmu bukan milikmu. Anakmu bukan milikmu, Bu. Kamu gak ikutan sumbangan ketika Allah bikin hidungnya. Kamu gak diajak diskusi ketika Allah menciptakan tubuhnya. Kamu gak tahu apa-apa ketika Allah meniupkan ruh saat jasad tersebut berusia 4 bulan di dalam kandunganmu. Kamu gak ikut-ikutan apa-apa ketika Allah menciptakan aliran darah dalam tubuhnya, sel-sel dalam tubuhnya, otaknya, akalnya, hatinya, tangannya, jarinya, persendiannya, otot-ototnya. Kamu gak ikutan apa-apa ketika menentukan rupa wajahnya, apalagi nasib hidupnya. Sebab anakmu, meskipun ia lahir darimu, ia bukan milikmu. Ia milik penciptanya. Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meski anakmu lahir darimu, ia adalah miliknya Allah. Maka kembalikan anakmu kepada Allah. Kenalkan anakmu kepada Allah. Persembahkanlah anakmu untuk Allah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, karenanya yang pertama paling utama nih kamu niatin, ya Allah, anak saya memang milik saya ya Allah. Anak saya memang lahir dari rahim saya ya Allah. Tapi ia bukan milik saya, ia milikmu. Engkau hanya menitipkannya kepadaku agar aku mendidiknya hingga ia kembali kepadamu sebagai seorang hambamu yang soleh dan solehah. Jadi Bu, hati-hati sama anakmu. Ia bukan milikmu, ia miliknya Allah. Makanya saya sih kalau ngelihat ada ibu-ibu mukul anak, ada ibu-ibu nyubit anaknya, jewer anaknya, marahin anaknya, saya ngelihatnya ya Allah, durhaka sekali ibu itu kepada Allah. Bukan kepada anak itu, kepada Allah. Bu, ketika kamu marahin anakmu, ketika kamu cubit anakmu, ketika kamu jewer anakmu, apalagi pukul anakmu, Bu, anak ibu sakit, anak ibu marah. Tapi jangan lupa, selain anak ibu yang marah, selain anak ibu yang sakit, ada yang lebih marah lagi. Siapa? Yang punya. Ibu kalau punya tas misalnya, ibu beli dengan jerih payah ibu misalnya. Ada satu orang ibu titip dong tas saya, sama dia dirobek-robek. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, siapa yang marah? Bisa jadi tasnya gak protes, gak ada tuh tas dirobek, tasnya bilang sembarangan aja, kamu robek saya robek balik kamu. Gak mungkin. Tas ya Bu ya. Akan tetapi yang marah adalah yang punya. Yang punya anakmu bukan kamu, tapi Allah. Kalau kamu sakiti dia, kalau kamu lukai dia,
Kalau kamu pukul dia, yang marah yang punya, yaitu makanya coba perhatiin. Kalau kamu habis ngapa-ngapain anakmu, atau ibu yang galak sama anaknya, yang jahat sama anaknya, saya liatin hidupnya gak ada yang senang. Coba aja liatin. Iya Ustazah, kenapa gitu ya? Saya kalau habis marahin anak tuh sudah ada aja. Entaran saya jatuh kepentok pintu, ada aja di Ustazah. Kenapa gitu ya? Kualat kamu. Kualat sama anak saya, bukan kualat sama yang punya anak kamu, yaitu Allah. Jadi nomor 1, niatkan anakmu untuk Allah. Ingetin terus tuh diri sendiri, anak saya punyanya Allah, saya akan menjadikannya untuk Allah. Kalau untuk Allah gimana? Untuk menjadi hamba Allah yang saleh, untuk menjadikan anak tersebut hamba Allah yang salehah. Bu, niatkan anakmu untuk Allah, untuk kemudian kamu jaga betul-betul anakmu, kamu rawat betul-betul anakmu, kamu sayangi sebagai sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu kenalkan anakmu kepada Allah. Anakmu biarkan dia kenal siapa Tuhannya. Gak usah sering-sering mengenalkan dirimu kepada anak-anakmu, anak gak bakalan lupa. Ingat ya nak, saya ini adalah ibumu. Gak ada selama ini anak yang, oh iya ya, saya lupa. Ada yang begitu? Ada anak lupa siapa ibunya? Gak ada. Akan tetapi betapa banyaknya anak-anak yang lupa kepada Allah Tuhannya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak cukup mengingatkan mereka kepada siapa pemiliknya. Maka nomor 1 yang harus kamu lakukan adalah menjadikan anakmu untuk Allah. Nah, makannya ya nak ya dihabisin, karena itu rezekimu dari Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri ditambah nikmatnya. Kalau kamu kufur nikmat, kamu buang-buang kenikmatan tersebut, inna azabi lasyadid, azab Allah sangat pedih. Kalau kiranya kamu gak akan habiskan, ngambilnya jangan banyak-banyak, agar tidak ada rezeki Allah yang terbuang. Kamu kenalkan anakmu kepada Allah. Selama ini kan kebanyakan kita gak gitu. Habisin makanannya, mama udah susah-susah masaknya. Betul? Awas loh ya, makanannya jangan sampai kebuang, nanti gak mama bikinin lagi. Kita sok-sokan, kita sombong, kita merasa bahwa yang dimakan anak kita adalah dari kita, bahwa yang dimakan anak kita adalah darimu dan dari ayah mereka. Padahal apa sih yang sudah kalian lakukan untuk sepiring nasi yang terhidang untuk anakmu, selain kamu membelinya dari toko, kemudian kamu mencuci berasnya, kemudian kamu memasukkannya ke dalam rice cooker, kemudian kamu menunggu
ia mateng. Segitunya kamu merasa kamu, dari kamu nasi itu. Bu, emang dari kamu? Enggak. Kalau Allah tidak menumbuhkannya dari tanah, dari mana kita bisa dapat nasi? Kamu urusan sama nasi cuman ngambil rice cooker, kamu ngambil di tempat beras, kemudian kamu cuci, kemudian kamu taruh di rice cooker, kamu tambahin air, setengah jam kemudian terhidang nasi. Hanya setengah jam aja waktu kamu dengan nasi, dengan rezeki berupa nasi. Tapi nasi sebelum sampai ke piring anakmu, teman-teman saya sekalian, ada waktu lama di toko. Sebelum waktu lama di toko, ada waktu lama di pabrik beras, penggilingan beras. Bukan begitu? Sebelum di penggilingan beras, ia ada di jemuran gabah. Sebelumnya ia ada di rumahnya petani. Sebelumnya ia ada di ladang, teman-teman sekalian. Sebelum di ladang, ia ada di mana? Ia ada di tanah. Saudara sekalian saya muliakan, tumbuh kemudian jadi beras dan seterusnya. Berapa lama waktunya nasi dari mulai dalam tanah hingga sampai ke piringmu tersebut itu? Jauh lebih lamaan beras itu sampai kepadamu atau kamu yang sampai kepada nasi? Lamaan umurnya beras, teman-teman. Bagaimana mungkin kamu merasa bahwa beras itu kamu yang bikin, nasi itu kamu yang bikin? Semuanya dari Allah. Kenalkan anakmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatu. Apa-apa itu Allah. Mama sakit ma, oh iya, tenang sayang, gak apa-apa, ini sakit dari Allah. Yona, kita minta kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo ucapkanlah nak, ya Allah, sehatkanlah saya kembali ya Allah. Sambungkan hati anak-anakmu kepada Allah. Kenalkan mereka kepada siapa penciptanya. Kalau kamu berhasil mengenalkan anak-anakmu kepada penciptanya, kamu tidak akan pernah kecewa dari anak-anakmu. Bu, tenang aja. Kalau anakmu kenal Allah, anakmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Akan tetapi kalau gara-gara kamu yang tidak pernah mengenalkan anak-anakmu kepada Allah, kamu hanya mengenalkan anakmu kepada dirimu, siap-siap untuk kecewa terhadap anakmu. Sebab kalau Allah dia tinggalkan, sangat mungkin untuk dia pun meninggalkanmu orang tuanya. Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu sebagai orang tuanya. Udah bu, gak usah ngingetin anak terus-terusan, kamu harus bakti sama saya ini adalah ibumu, surgamu ada di bawah telapak kaki saya. Kamu gak nurut, neraka loh nak. Jangan. Kenalin aja anakmu kepada Allah. Ingatkan bahwa mereka adalah hambanya Allah. Dalam segala keadaan, kalau anakmu lagi ngadu, ma, tadi ma saya dijahatin sama teman saya, bilang gak apa-apa nak, yang sabar. Orang jadi hambanya Allah tuh nak, emang ujiannya pasti ada aja. Kita minta kepada Allah ya nak ya, mudah-mudahan kamu diberi kekuatan menghadapi berbagai ujian. Gitu.
hatinya dikuatkan, ingatkan mereka kepada Allah. Mama besok mau ujian nih Ma, gimana Ma cara saya Ma? Saya takut Ma, nanti saya nggak lulus sekolah Ma. Bilangin tenang nak, tenang aja. Semuanya adalah urusan Allah. Siapa yang Allah mudahkan akan mudah. Siapa yang Allah sulitkan bakalan kesulitan. Kamu hanya perlu untuk berusaha belajar sambil minta kepada Allah. Semoga Allah beri kamu kemudahan. Doa nak, nanti Mama akan bantu kamu dengan doa. Mama akan doain. Tenang aja, gak apa-apa. Gitu kan enak ya Bu ya. Nih kalau ibu-ibu di Tanjung Pinang kayak gitu modelnya semua tuh, akan begitu banyak anak-anak berbahagia. Dan Bu, anak tuh kalau tumbuh berbahagia akan mudah untuk mencari tahu siapa Tuhannya dan akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melaju kencang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia faham arti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia menuju kepada ketaatan, dia menuju kepada kebahagiaan.